kalau memang ada permasalahan terkait dengan dokumen, pada saat pendataan teman-teman, ini langsung teman-teman di bawah ini langsung connect dengan Dispenduk. Nah, nanti kalau sudah dibenahi silahkan, karena sekarang kakak ini kan tidak perlu cetak. Jadi saya harapkan dokumen ini sekali tadi disampaikan oleh pendamping. Kenapa saya meminta kakak? Tujuan saya ini membenahi dokumen penerima bansos yang ada. Nah, ini makanya saya minta para pendamping PKSK ataupun PKH untuk mengumpulkan kakak pendampingannya, KPM pendampingannya. Kalau memang di situ sudah ada yang meninggal dan sebagainya, saya minta untuk dilampiri surat keterangan desa untuk dilakukan pembenahan. Dan itu disetorkan ke kami, nanti kami yang uruskan. Karena tujuannya apa? Karena tujuannya jelas. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera dan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bantuan ketika masyarakat itu sendiri tidak punya dokumen kependudukan. Ada sekitar 101.000 jiwa yang masih belum ber-KK dan ber-KTP, dan itu seharusnya sudah ber-KK dan ber-KTP. Kalau orang miskin yang diantaranya di situ yang seharusnya mendapatkan bantuan tapi nggak mendapatkan bantuan, bagaimana bisa mendapatkan bantuan? Nggak mungkin bisa, karena basis bantuan sekarang itu adalah basis NIK, naik dan NIK. Seperti itu. Saya tadi pagi-pagi ada tamu bahwa di situ tidak sinkron datanya dengan NIK-nya. Dia mendapatkan undangan, NIK-nya sekian, tapi KK dan KTP-nya ini sekian. Ini nggak bisa mendapatkan bantuan. Tugas operator SIGEN di desa adalah memperbaiki yang salah itu, kemudian dientrikan kepada SIGEN desa. Saya minta salah satu kepala desa untuk bersuara permasalahan-permasalahan yang di lapangan seperti apa, sehingga nanti kita bisa tahu bagaimana kita menangani persoalan-persoalan itu. Saya minta telepon panggilan nanti Pak PJ sering demo, Pak Pajung nanti juga. Permasalahan yang ada di desa terkadang itu jadi persoalan adalah di NIK. Kalau di desa Manggaan, Pak, jadi kita di desa Manggaan sendiri sampai sekarang ini yang belum ber IKTP kurang lebih 1.000. Kendalanya apa? Kalau dulu itu masyarakat mau membuat KTP itu bisa dicetak di kecamatan. Tapi ketika ada masalah atau sinyal error, itu untuk ke Bangkalan itu bukannya enggan atau apa, karena memang ya ini maunya terima jadi. Jadi ketika ada bantuan namanya muncul, terkadang unitnya tidak sama, kendalanya juga tidak mempunyai KTP, dan ini yang jadi permasalahan. Di sini saya cuma menambahkan dari kepala desa Magean yang ada di lapangan itu sama. Ada juga ada bantuan, kadang namanya itu tidak sama, kadang miliknya juga tidak sama, kadang itu ditolak. Dan sedangkan yang di bawah kadang ada motor, nama saya ini ada, cuman dicocokkan dengan di KTP dengan di undangan itu beda. Kita di sini juga bingung. Saya mau ngasih saya ke beliau, sedangkan dari pos sendiri harus sesuai dengan KTP. Terkait dengan bentuk KTP untuk di desa saya mungkin perkiraan adalah perkiraan kalau tidak itu banyak, paling perkiraan 100 orang. Itu usianya sudah tua. Kadang sama saya itu sempat saya datangi ke rumah. Kadang jawaban orang tersebut dijawabnya gini, begini apa? Kegambil KTP, engkau udah tua, lo aja terlalu jauh, dan ikrar. Jadi sama dengan kata Imam Keun, ibaratnya dia mau membuat KTP langsung terima jadinya di tempat. Tapi terus oleh bantuan, sedangkan untuk buat KTP sama saya, Pak, saya paksa saya antar ke sini. Lo jauh dan ikrar, engkau nanda tua, aja lo bisa. Kamu anak, lakukan mau narik. Kita akan datang dengan bantuan dari tokoh perangkat desa atau kepala dusun. Itu kita minta bantuannya, kita diantarkan ke orang-orang yang layak belum didatangi, baik itu yang mendapatkan bantuan ataupun yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Yang terpenting dia adalah miskin. Untuk kriterianya nanti biar Pak Kagi yang menjelaskan. Kenapa itu harus didatangi? Baik itu yang tidak beridentitas, karena pendataan kita ini langsung turun face to face, turun langsung ke masyarakat, langsung melalui selfie, langsung melalui mail, dan juga kita akan berfoto selfie sesuai name yang kita lakukan. Apabila tidak punya KK atau KTP, maka otomatis di saat itu juga akan diberikan KK dan KTP. Suara dunia kita karena 2 hari yang lalu saya baru keluar dari rumah sakit, tapi karena semangat untuk membantu masyarakat miskin, saya hadir pada kesempatan hari ini untuk melakukan sosialisasi. Gak apa-apa, karena ikhlas tanpa pamrih membantu masyarakat miskin itu adalah sebuah kewajiban bagi masyarakat yang peduli terhadap kepentingan masyarakat. Makanya hari ini ada yang namanya kita melakukan sosialisasi agar tak terkejut. Meskipun Manggaran pas terkejut ketika saya itu duduk di Jakarta langsung terkejut. Berapa?
Kita hanya ingin melihat, memverifikasi dan mengklarifikasi masyarakat yang seharusnya dibantu, yang seharusnya rumahnya tidak layak huni, maka itu akan kita bantu dengan RTLH. Yang tidak punya KIP atau masih belum mendapatkan KIP untuk dunia pendidikan dari kelas SD sampai SMP, itu akan kita entrikan ke Dapodik. Kita akan masukkan bantuan itu untuk mendapatkan KIP atau KIP. Yang masih belum mendapatkan bantuan sosial, itu akan kita coba untuk dibantu untuk mendapatkan bansos baik BPNT ataupun PKH ataupun BLT yang lain. Kalau hari ini di Kecamatan Mundung mungkin masih belum akan mendapatkan yang bantuan dari pemerintah daerah yang BNT, BBM, karena terlambat, karena masih dilakukan hari ini pendataan. Tapi yang dari Kecamatan Bangkalan sampai Kecamatan Nabe, itu otomatis yang kita data akan mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah daerah yang namanya BNT BBM dari pemerintah daerah. Makanya kita membutuhkan dukungan itu, karena geruduk desa ini berawal dari kita diskusi dengan para Forkopimda pada saat itu di Januari yang lalu, dengan beberapa Forkopimda pada saat itu, dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua, dan Pak Bupati, untuk melakukan verifikasi kemiskinan ini yang face to face, yang door to door, yang langsung ke bawah, dan datanya akan langsung diambil. Seperti apa KPM yang akan didata? Yang jelas adalah di dalam poin pertanyaan itu ada pertanyaan penghasilan yang pertama, itu yang akan ditanya nanti. Setelah penghasilan, kemudian dia membelanjakan penghasilan itu berapa persen untuk kebutuhan sehari-hari. Yang selanjutnya pendidikan, berapa sih pendidikan maksimal di keluarga tersebut. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah sandang. Kemudian yang sandang ini berapa dalam 1 tahun beli baju, berapa kali beli baju dalam setahun. Sisanya adalah rumah. Kenapa rumah kemudian menjadi tolak ukur pertama? Karena dari beberapa pertanyaan itu sebagian besarnya rumah. Di rumah itu yang ditanyakan itu adalah dinding rumah. Seperti apa kondisi dinding rumah? Yang kedua di rumah lagi, atap rumah. Seperti apa kondisi atap rumah? Yang ketiga tentang rumah lagi, lantai rumah. Sebagaimana kondisi lantai rumah? Berapa luasan rumah? Yang selanjutnya di rumah itu terpasang listrik pribadi. Kalau tadi kemudian ada yang bertanya, memang rumah bagus tapi dia sosial ekonominya terbatas. Teman-teman tim kami paham Pak soal itu, dan teman-teman tim kami itu juga bisa menilai itu. Memang ada rumah bagus, orang itu memang sudah menganggur atau tidak punya penghasilan lagi, akan nampak di rumah Pak. Tapi ketika rumah bagus itu terawat, saya yakin penghasilannya masih. Tapi kalau rumah bagus tidak terawat, itu mungkin sudah tidak berpenghasilan lagi. Yang ditunjukkan kadang sama teman-teman sama perangkat desa di desa lain, ini rumah bagus tapi tidak berpenghasilan. Tapi setelah dilihat di rumah itu, dia terawat Pak, dicek tiap tahun. Untuk biaya cek saya perkirakan bisa 20 juta. Kalau ngecek saja bisa 20 juta mampu, masa masih berharap bantuan gitu. Boleh ditunjukkan kepada teman-teman rumahnya bagus, tapi sudah tidak terawat. Saya yakin rumah itu memang di keluarga tersebut sudah tidak ada mempunyai penghasilan yang cukup. Yang banyak diperbincangkan dari tadi masalah NIK ini yang saya pesankan kepada Pak Lebun. NIK di masyarakat kita sekarang ini banyak yang ganda memang Pak. Maka saya sarankan silakan Pak Lebun melalui perangkat atau siapapun itu mentelaah NIK yang ada di masyarakat, bahwa kebanyakan itu NIK KK akan berbeda dengan NIK KTP itu Pak. Bagaimana caranya memperbaiki itu? Caranya memperbaiki adalah NIK KK dirubah sesuai dengan NIK KTP. Memang efeknya kebantuan Pak, efeknya kebantuan. Tapi ketika ini tidak dirubah, karena sistem pendataan siapapun yang melakukan itu, entah BPS, entah teman-teman kita SLT, basic yang digunakan adalah KK. Ketika NIK KK berbeda dengan KTP, maka data KK yang dipakai Pak. Setelah turun bantuan, ya NIK KK. Kemudian pos dan bank tidak mau menerima karena beda dengan KTP, itu pasti. Makanya untuk memperbaiki semua, silahkan NIK yang berbeda KK dengan KTP dirubah ikut IKTP. Gimana Mas Osi lagi? Silahkan usulkan, tapi dengan syarat dihapus dulu di Dispenduk Pak, karena ini jelas satu orang mempunyai 2 NIK yang dua-duanya valid. Kenapa saya katakan valid? Itu ada di Dukcapil Pak, dua-duanya aktif NIK itu. Karena yang dijamin ketunggalan NIK itu adalah NIK KTP, dijamin tunggal, karena di situ ada perekaman biometrik Pak. Tapi kalau NIK KK berapapun orang bisa punya, bisa bikin 10 KK NIK di KK bisa. Dan kelemahan masyarakat kita ketika mereka itu bikin KK baru, mereka itu tidak bawa KK lama Pak. Mereka daftar buat KK yang akan lama diabaikan, mereka bikin baru, ya punya 2 NIK dua-duanya aktif. Kemudian yang baru ikut rekaman